warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwi Jalan Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Fisika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Kali ini kita akan membahas dinamika rotasi benda tegak. Apa saja yang akan kita pelajari pada dinamika gerak rotasi? Kita akan mempelajari pertama torsi, kedua momen inersia, dan yang ketiga momentum sudut. Torsi ini akan berhubungan dengan gaya. Momen inersia berhubungannya dengan suatu massa. Sedangkan momentum sudut berhubungan dengan momentum linier. Di mana nanti pertemuan selanjutnya baru kita membahas tentang kesetimbangan. Oke, langsung saja. Pertama kita bahas torsi atau momen gaya. Apa sih torsi itu? Torsi atau momen gaya adalah penyebab perubahan gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini gerak yang seperti apa? Gerak rotasi ini gerak berputar. Oke. Terus hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Lengan gaya ini yang dimaksud adalah seperti jaraknya. Nah, gaya ini gaya yang diberikan sehingga menyebabkan gerak berputar. Rumus torsi yaitu R dikali F. Dengan R adalah jarak atau lengan gayanya, F ini adalah massanya. Kapan rumus ini digunakan? Rumus ini digunakan ketika suatu benda yaitu tegak lurus. Tegak lurus seperti ini. Membentuk siku. Kalau seperti ini tidak tegak lurus. Oke. Bagaimana kalau bendanya itu tidak tegak lurus? Maka kita gunakan rumus yang lain. Apa rumusnya? Rumus yang lain ketika tidak tegak lurus yaitu gaya dikali jarak dikali sin theta. Jadi ditambahkan sin theta. Jadi harus diproyeksikan. Nah, torsi kita sepakati saja ketika dia searah jarum jam ini bernilai positif. Dan ketika berlawanan jarum jam nilainya negatif. Seperti apa? Anggaplah ini adalah jam. Berlawanan itu seperti apa? Ini titiknya. Ini berlawanan. Oke, perhatikan. Kalau searah bagaimana? Nah, searah seperti ini. Paham ya? Oke. Lanjut. Kita langsung ke contohnya. Sebuah batang yang sangat ringan, massanya diabaikan. Panjangnya 140 cm. Bekerja 3 buah gaya. Nah, gaya yang pertama di sini ya, itu besarnya berapa? 20 Newton. Gaya yang kedua besarnya adalah 10 Newton. Dan gaya yang ketiga besarnya adalah 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti gambar berikut. Berarti ini ada 3 gaya. Berarti kita akan menjumlahkan torsi pertama, torsi kedua, torsi ketiga. Dapatlah torsi total. Artinya kita harus mencari dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Nah, terus yang ditanyakan apa nih? Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Kalau diketahui pusat masanya, artinya itu ada di tengah-tengah suatu benda. Kalau dari panjang A ke B adalah 140, maka pusat masanya di mana? Tinggal kita bagi 2. Bagi 2 dapat 70. Maka pusat masanya sekitar di titik ini. Oke, digambar ulang. Oke, dapat pusat masanya di sebelah sini. Ke kanan 70, maka ke kiri juga 70. Kalau dari A ke C adalah 40, dari C ke D berarti sisanya adalah 30. Oke, tinggal kita hitung setiap torsinya. Rumus mana yang kita gunakan? Rumus yang pertama atau yang kedua? Oke. Yang kita gunakan pada soal ini hanya rumus yang pertama. Mengapa? Karena semuanya tegak lurus. Ini titiknya yang pertama, tegak lurus.
F kedua tegak lurus, F ketiga tegak lurus, maka kita hanya menggunakan rumus yang pertama. Apa rumusnya? Kita uraikan dulu. Yang pertama nih, berarti ini gaya dikali, ini kan pertama nih, jarak A ke D. Kenapa ke D? D-nya kan titik pusatnya, berarti A ke D. Lengannya di sini nih. Oke, nilainya positif apa negatif? Kita lihat, ini titik pusatnya, lalu gayanya di sini. Kita putar. Nah, berlawanan atau searah jarum jam? Ternyata searah, maka di sini positif F1 kali AD. Berikutnya yang F2. F2 berarti jaraknya mana? Ini nih, CD. Ini jaraknya nih, atau lengannya nih. Nilainya positif atau negatif? Kita lihat. Ini titiknya, ini gayanya. Oke, kita ikutin. Nah, berlawanan atau searah? Berlawanan, maka di sini negatif F2 dikali jarak CD. Ditambah F3-nya ini nih. F3-nya ini. Lengannya atau jaraknya mana? Berarti BD. Positif atau negatif? Kita lihat. Dari titik pusat kita ikuti pergerakannya. Wah, ternyata positif. Maka di sini positif F3 dikali jarak BD. Oke. Udah dapat ya. Tinggal kita masukkan nilai yang diketahui. F1-nya 20, jarak A ke D itu adalah 70 cm. Harus kita ubah menjadi meter, jadinya 0,7 meter. F2-nya 10, jarak CD-nya adalah 3 cm, berarti kalau kita ubah menjadi 0,3 meter. Ditambah F3-nya 40, jarak B ke D adalah 70 cm, maka kita ubah jadi 0,7 meter. Ini dapat 14 dikurang 3 ditambah 28, sehingga torsi atau momen gaya total pada soal ini yaitu positif 39 Nm. Karena tandanya positif, artinya itu searah. Kalau berlawanan baru negatif. Oke, selanjutnya kita ke contoh berikut. Nah, ada sebuah gambar. Kira-kira kita pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Nah, ternyata kita pakai kedua rumus. Mengapa? Oke, perhatikan gambarnya. Oke, tentukan dulu porosnya ya. Kalau di soal ini, porosnya itu dia clue-nya ada di pusat masanya, maka ada di tengah-tengah. Kalau yang di soal selanjutnya, porosnya itu diminta ada di A, maka jangan taruh di tengah, taruh di titik A. Seperti itu ya untuk menentukan porosnya. Setelah kita tahu porosnya ada di mana, kita lihat gayanya satu persatu. Gaya yang pertama, F1 10. Berarti panjang lengannya berapa? Porosnya ada di A, titiknya di A. Maka panjang lengannya itu 0. Boleh kita abaikan. Karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke, F yang satu kelar ya. Sekarang yang F kedua. F kedua. Tadi syarat pakai rumus yang pertama ini ketika tegak lurus. Sedangkan rumus yang kedua ketika tidak tegak lurus. Maka harus diproyeksikan. Nah, F2 tegak lurus nggak nih? Dari titik porosnya ke gayanya tidak tegak lurus. Tidak membentuk siku. Maka harus diproyeksikan ke kanan dan ke atas. Kalau kita pilih ke kanan, ini tidak membentuk tegak lurus juga. Maka kita pilih yang atas. Yang tadinya F2 sama dengan 20 Newton, kalau kita proyeksikan jadinya F2 dikali sin 53 derajat. Kita pilih yang ini ya. Oke, jaraknya berapa atau lengannya berapa? Dari A ke B. Berarti lengannya adalah 1.
Oke, F2-nya tuntas. Sekarang yang F3. F3-nya ini nih. Pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Kita lihat. Nah, membentuk siku-siku nggak? Ternyata membentuk siku-siku. Maka kita pakai rumus yang pertama. Berapa F3-nya? 30. Terus panjang lengannya atau R-nya dari A ke C. 1 tambah 1 maka 2. F3 oke, sekarang yang F4. Ayo, pakai rumus yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Salah dong. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena ini tidak tegak lurus. Harus kita proyeksikan. Ke kiri, ke atas. Kita pilih yang mana? Ke atas, biar membentuk siku-siku. Yang tadinya F4 adalah 40 Newton. Kalau kita proyeksikan, jadi F4 dikali sin 37 derajat. Oke, kita tinggal tentukan. Ini ya, tinggal kita jumlahkan semuanya. Tapi jangan lupa tanda positif dan negatifnya. Oke. F1 udah jelas positif, adanya di sini. Ya. Yang F2. Nah, kita lihat jarinya ke sini nih. Nah, berarti negatif. Yang F3-nya. Ini F3 nih. Positif. Terus yang F4. Kita lihat. Negatif. Maka tinggal kita masukkan nilainya. F1 10, A-nya tadi 0. F2-nya 20, sin 53 derajat selalu 4/5. Ingetin ya. Terus jarak B ke A-nya 1 ditambah 30 dikali 1 tambah 1, 2 dikurang 40 sin 37 derajat selalu 3/5 dikali D ke A3. Oke, tinggal kita selesaikan sehingga didapat besar momen gaya pada soal ini yaitu negatif 28 Newton meter. Tandanya negatif artinya berlawanan. Oke. Momen gaya sudah, sekarang kita bahas momen inersia. Momen inersia ini tadi kaitannya dengan apa? Massa. Nah, momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Apa rumusnya momen inersia? Momen inersia ini rumusnya massa dikali R kuadrat. R ini adalah jari-jari atau panjang lintasannya. Nah, momen inersia selain itu ada juga rumus momen inersia benda tegar. Jadi, ketika misalkan di soalnya diketahuinya atau yang ditanyakannya itu bola pejal, kita menggunakan rumus momen inersianya 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Kalau yang ditanyakan misalkan benda silinder pejal, mana yang kita gunakan? Rumusnya yang ini. Jadi tergantung benda yang ditanyakan atau diketahui pada soal. Sekali lagi, kalau yang ditanyakan atau diketahuinya benda dengan batang silinder poros melalui pusat, maka yang mana? Nah, ini yang kita gunakan. 1/2 massa dikali jarak kuadrat. Kalau tadi sudah tetap tuh rumus-rumusnya. Kalau yang berikutnya terjadi adalah pergeseran sumbu putar. Bagaimana kalau momen inersianya mengalami pergeseran sumbu putar? Maka rumusnya yaitu momen inersia pergeseran benda tersebut ditambah massa dikali D kuadrat. Selanjutnya ada yang namanya momentum sudut dan impuls sudut. Nah, masih ingat tentang kecepatan sudut di pelajaran fisika kelas 10. Nah, untuk momentum sudut ini rumusnya adalah momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Oke.
Oke, ingetin ya. Ada juga yang namanya impuls sudut. Dari persamaan ini didapat bahwa impuls sudut yaitu torsi dikali perubahan T sama dengan perubahan momentum sudut. Ingetin ya, T itu adalah waktu. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum sudut, yang dimana momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja pada bendanya sama dengan 0. Artinya, ini nih, momen inersia pertama dikali kecepatan sudut pertama harus sama nilainya dengan momen inersia kedua dikali kecepatan sudut kedua. Oke. Selanjutnya kita ke contoh hukum kekekalan momentum sudut. Ada seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dan kelajuan 3 radian per second. Memiliki momen inersia 12 kg meter persegi. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 4 kg meter persegi. Maka, berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat tersebut? Berarti ada momen inersia pertama, ada momen inersia kedua. Ada kelajuan pertama, tapi tidak ada kelajuan kedua. Itu yang akan kita cari. Oke, kita taruh rumusnya. Berarti yang pertama, momentum sudut yang pertama harus sama dengan momentum sudut yang kedua. Rumus momentum sudut ini adalah momen inersia dikali kecepatan sudut. Begitupun yang berikutnya, momen inersia dikali kecepatan sudut. Momen inersia yang pertama adalah 12. Dengan kecepatan sudut adalah 3. Momen inersia yang kedua itu adalah 4. Kecepatan sudutnya belum diketahui yang ditanyakan. 12 dikali 3, 36. 4. Kecepatan sudut kedua. Maka kecepatan sudut kedua yaitu 36 dibagi 4. Didapat 9 radian per second. Ada juga katrol yang dihubungkan dengan benda beban. Oke. Katrol, perhatikan. Kalau katrol ini dia mengalami gerak apa? Ada dia mengalami gerak translasi, ada juga dia mengalami gerak rotasi. Ingat ya, ketika bendanya meluncur, dia geraknya translasi. Ketika berputar, itu geraknya rotasi. Nah, katrol ini, kalau ini kita gunting atau kita lepaskan, maka dia meluncur ke bawah. Maka dia ada rumus translasinya. Terus, karena dia ini katrol bulat, melingkar, ketika turun ke bawah dia akan menggelinding, maka ada juga gerak rotasinya. Dari kedua persamaan ini didapat, kalau bertemu soal seperti ini, didapat rumusnya yaitu gravitasi dikali K ditambah 1. Nah, kita lihat, kalau soalnya seperti ini, ada 2 nih. Kalau ini kan hanya pertama. Ini ada 2. Ada 2 beban. Maka rumusnya yaitu gravitasi dalam kurung massa 1 dikurang massa 2 tutup kurung per K dikali MK ditambah massa 1 ditambah massa 2. Oke, perhatikan ya, jadi kapan kita penggunaan rumusnya harus tepat. Selanjutnya, nah, menggelinding. Kalau menggelinding artinya dia juga translasi dan juga rotasi. Nah, menggelinding kan ke depan nih. Nah, terus dia juga berputar, maka dia rotasi juga. Dari kedua persamaan ini, ketika soal menggelinding, maka rumus yang dipakai adalah gaya atau F dibagi massa dalam kurung K ditambah 1. Nah, ini kalau menggelindingnya datar nih. Ini datar ya.
Kalau ini miring. Berarti kalau miring, pakai rumus gaya dikali sin theta per K ditambah 1. Jadi bedakan ya setiap rumus yang digunakan pada soal. Nah, selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik kita sudah belajar bahwa energi kinetik itu adalah setengah kali massa kuadrat. Setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Namun ketika energi kinetik pada benda seperti ini, berarti mereka mengalami gerak translasi, juga mengalami gerak rotasi. Maka energi kinetiknya kita jumlah. Energi kinetik translasi yaitu 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi karena dia berputar maka menggunakannya kecepatan sudut. Yaitu rumusnya 1/2 dikali momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Oke, secara matematis kita bikin bersama seperti ini dan kita dapat rumus akhir. Boleh pakai yang pertama ini, setengah kali massa kecepatan kuadrat ditambah setengah kali K dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Boleh pakai yang ini, boleh sesuai dengan kalian mudahnya menghitungnya pakai yang mana. Oke. Nah, berikutnya energi mekanik. Energi mekanik pertama harus sama dengan energi mekanik kedua. Kalau energi mekanik ini gabungan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Ingat ya pelajaran di kelas 10. Berarti dari persamaan yang ini, nih, didapat bahwa kecepatan ketika gambar seperti ini yaitu akar dari 2 dikali gravitasi dikali ketinggian per 1 ditambah K. Oke, langsung kita ke contoh. Sebuah silinder pejal bermassa 2 kg bergerak menggelinding dengan kecepatan 4 meter per second. Tentukan besar energi kinetik yang dimiliki oleh silinder pejal tersebut, di mana momen inersia silinder pejal kita ketahui pada tabel rumusnya adalah 1/2 massa dikali jarak kuadrat. Oke, tinggal kita jawab ya. Nah, berarti karena dia bergerak menggelinding, maka silinder pejal ini mengalami gerak translasi dan juga gerak rotasi. Untuk itu, energi kinetik total, energi kinetik translasi kita jumlah dengan energi kinetik rotasi. Rumusnya masih sama dengan ini. Tinggal kita masukkan nilai momen inersianya. Momen inersianya berapa? 1/2 massa dikali R kuadrat. Kecepatan sudutnya kita ubah menjadi V per R. Nah, 1/2 dikali 1/2, 1/4. M tetap, R kuadrat dibagi R kuadrat habis, sisa tinggal V kuadrat. Maka 1/2 ditambah 1/4 yaitu 3/4. Nah, massanya berapa? 2. V-nya berapa? 4. V kuadrat 16. Artinya 3 dikali 2 dikali 16 dibagi 4. Didapat energi kinetik total yaitu 24 Joule. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika, yuk bisa, yuk. Kita pasti bisa.